Halo kawan, kembali lagi di channel Belak Belakan ya. Pertama saya akan memulai dari awal lagi ya. Bagaimana memilih kutilang yang bagus dulu ya. Pertama saya sarankan dulu pilih kutilang yang benar-benar berbulu sutra gitu, berbulu putih ya. Harus bulu sutra ini licin. Kedua, harus benar-benar yang panjang gitu. Tidak terlalu besar posturnya, kemudian tidak terlalu kecil, sedang saja posturnya. Jadi seimbang lah. Ibarat layang seimbang gitu. Kemudian pilih yang benar-benar berdiri tegap begini nih. Kalau pilih kutilang ya. Dilihat dari posturnya itu berdiri di sini kalau di tenggeran ya. Nah, kenapa saya sarankan memilih kutilang bulu sutra atau licin gitu kalau dia los? Karena karakternya itu bagus dia. Karakter kutilang yang gacor gitu ya, cepat gacor. Kemudian, kenapa saya sarankan posturnya tidak terlalu besar dan panjang? Karena postur panjang itu mempunyai durasi. Tidak jeda-jeda seperti yang buntet gitu ya. Kalau misalkan yang agak buntet, misal kita pasang bersuara sebentar kemudian berhenti, dia jeda gitu ya. Tapi yang panjang ini full durasi. Biasanya kalau udah bagus juga di bawah seharian juga jarang ada durasi, jarang berhenti bersuara memanggil dia. Durasinya panjang full gitu kalau yang panjang ya. Nah kemudian kenapa yang tidak terlalu besar? Harus yang pilih postur yang tidak terlalu gede gitu ya. Karena biasanya kalau identik yang postur terlalu besar, ya kalau layaknya pemain bola juga yang besar-besar itu larinya juga gak kencang gitu ya, gak gesit. Kemudian kalau yang posturnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu ya, yang tidak terlalu gede gitu posturnya, biasanya yang kecil, postur yang kecil itu membutuhkan kandungan nutrisinya itu sedikit, tidak membutuhkan kandungan nutrisi yang besar gitu, seperti yang postur-postur besar gitu. Misalkan kita kasih vitamin jangkrik yang kecil ini nih, dikasih 3 aja udah kenyang dia, udah cukup kayaknya dia, beda sama yang besar. Kemudian jangka waktu tempo gacornya juga yang kecil cepat gitu, nggak seperti yang besar lama, harus benar-benar dikasih full makanan bergizi gitu apa gitu, lama banget yang besar itu. Kalau yang kecil mudah sih perawatannya, karena mungkin dia memerlukan nutrisinya sedikit gitu, nggak seperti yang besar gitu. Kemudian kenapa harus memilih kutilang yang benar-benar berdiri tegap begini? Karena jika kutilang kebiasaannya berdiri tegap begini, berdiri nggak gini, itu karakternya mempunyai karakter mental raja gitu, merajai gitu. Karena dia posisinya di atas gitu, mentalnya di atas ini yang berdiri begini karakternya, karena dia karakternya karakter raja gitu. Beda sama yang begini, yang merunduk begini, beda ya mentalnya, karakternya. Kalau yang begini ini karakternya di atas, dia ingin di atas selalu dia gitu. Nah jadi kenapa saya sarankan yang berbulu sutra putih? Karena berbulu sutra putih itu mudah gacor ya. Kemudian proses ganti bulunya juga nggak lama seperti yang bulu keras gitu, yang bulu hitam lama banget dia. Biasanya kalau yang bulu sutra gini prosesnya kita piara 3 bulan juga dia udah berbulu induk gitu. Nah gitu. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara membuat mental kutilang ganas gitu ya. Nah gini, saya akan bocorin ya rahasianya. Ini buat yang percaya saja. Saya juga nggak berguru, cuman berguru pada pengalaman diri sendiri. Karena guru yang paling baik itu adalah diri sendiri. Jangan tanya orang lain gitu ya. Karena kalau dari hati kita sendiri itu betul gitu, nggak mungkin salah gitu. Jadi jangan tanya sama orang lain kalau bisa. Pendapat diri sendiri aja. Karena percaya deh, manusia semuanya pada pintar gitu. Mempunyai otak pintar gitu. Jadi kita jangan kalah sama burung. Kita punya teori ini gitu. Manusia lebih pintar daripada burung gitu. Jadi yang paling baik itu guru itu adalah diri sendiri, paham diri sendiri ya. Karena manusia itu percaya semua kalian juga pada pintar gitu. Jadi begini ya, pengalaman saya gitu. Saya bukan hasil bertanya, pengalaman itu, dari pengalaman saya diri saya sendiri gitu. Kalau pingin kutilang ganas,
kalau kita punya yang masih muda ya, entah yang masih muda dulu ini dulu yang masih muda, pas masih muda banget, kita sering siksain ini burung, disiksa sama burung lagi yang ganas gitu ya. Kalau misalkan lagi di jemur atau apa, nah kita aduin sama yang udah tua ini biar dia disiksa gitu. Terus aja ya, kadang-kadang ini tiap hari saya biarkan dia disiksa sama burung yang tua gitu, burung ini sampai dia nangis mungkin ya, saya siksain gitu, terus aja disiksain dia. Nah sampai kalau nggak salah ini 4 bulan lebih ya, saya siksain ini tiap hari atau tiap minggu gitu ya, ada yang ganas disiksain terus sampai dia pun bisa melawan gitu. Nah biarkan aja dia kalah waktu kecil, gak apa-apa, yang penting dia disiksain ya sama yang lebih galak atau yang lebih dewasa. Nah setelah dia beres mabung atau ganti bulu, udah berhenti, jangan disisa-sisain terus ya, biarkan dia bulunya bagus gitu. Kemudian suatu saat dia akan balas dendam, dia bakalan menjadi ganas sama yang kecil juga ini, begitu. Jadi identiknya seperti manusia lah, kalau kita waktu kecil dibully, dia juga bakal galak gitu. Mau manusia, mau anjing, mau binatang apapun juga, kalau waktu kecilnya sering dibully bakal galak gitu, bakal ganas. Nah kutilang juga demikian gitu, kalau di saat waktu kecilnya sering dibully, maka dia akan ganas gitu. Jadi kalau pingin kutilang ganas, maka dari kecil kita siksain sama yang lebih ganas gitu. Udah besarnya dia bakal ganas pula ini juga. Jadi dianya mungkin mikir waktu kecil dibully, jadi bakal ganas gitu. Begitu. Tapi yang waris utama itu pilih kutilang yang mau, kalau yang mau yang ganas. Kita kalau mikat dapatnya indukannya juga galak gitu. Biasanya faktor turunan gitu yang kuat ya. Tapi didasari dengan latihan. Tetap latihan yang harus bagus ya. Begitu. Jadi kalau misalkan mau ganas, ya dari kecil kita siksa-sisain aja sama yang lebih ganas gitu. Ntar pas dia maju dewasa, dia yang bakal jadi ganas gitu. Begitu kira-kira. Tapi pilih posturnya yang bener-bener ini kekar ya posturnya kutilang kalau pilih. Begitu. Sekian dan terima kasih dulu ya. Karena ini kuotanya dadas banget punya saya nih. Tapi jangan lupa subscribe ya, subrek. Jadi biar saya lebih semangat lagi upload videonya ya. Karena ini saya hambur kuota ini, dadas. Sekian dan terima kasih ya. Ntar dilanjut lagi. Pokoknya kalau ada yang belum paham ditanyain aja. Dan guru yang lebih bagus itu bukan orang lain kalau menurut saya, diri sendiri gitu, pengalaman sendiri ya. Cuman saya berbagi, saya nggak mau aja kalian mengalami kepedihan yang saya rasakan dulu gitu. Saya juga gak punya guru sih, cuman berpikir sendiri aja. Terima kasih ya.